Di penghujung masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kediri periode 2016-2021, Dr. Hajah Haryanti Sutresno bersama Dr. Andes Maskuri MM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali di hari ini saya Indri Memo hadir lagi untuk Anda semuanya di program Memo Newsroom untuk edisi hari ini Kamis 18 Februari 2021. Dan inilah Memo Newsroom selengkapnya. Penanganan bencana Kelut, kenangan yang berkesan bagi Bupati Haryanti Sutresno. Harga kedelai kembali naik di Blitar tembus Rp10.000. Cekcok saat makan sahur, bapak di Trenggalek tewas dibacok anak kandungnya. Di penghujung masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kediri periode 2016-2021, Dr. Hajah Haryanti Sutresno bersama Dr. Andes Maskuri MM berpamitan kepada seluruh jajaran Forkompinda di Gedung Konvensional Hall Simpang 5 Gumul, Selasa 16 Februari 2021. Acara ini dihadiri pula oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Hanindito Himawan Pramana dan Dewi Maria Ulfa. Selama menjabat sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Kediri, yang paling berkesan bagi Bupati Haryanti hingga membekas sampai sekarang adalah saat menangani bencana erupsi Gunung Kelut. Seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kediri bekerja bahu-membahu menanggulangi bencana sejak kondisi masih siaga hingga status awas dan meletus. Begitu pula Dr. Andes Maskuri MM yang menyampaikan bahwa sudah lama bekerja sama dengan Dr. Hajah Haryanti Sutresno. Sinergitas yang telah dibangun selama ini hingga masa akhir jabatan. Banyak program-program yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kediri. Dalam sambutannya, Bupati terpilih Hanindito Himawan Pramana berharap yang terbaik bagi Dr. Hajah Haryanti Sutresno dan Dr. Andes Maskuri MM. Dito berharap apa yang selama ini sudah dilaksanakan Bupati Haryanti dan Wagub Maskuri selama ini berkah dan dikenang dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Kediri. Harga jual kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe kembali naik di Kabupaten Blitar. Harga pasar yang sebelumnya berada di nominal Rp9.000 menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang pasar yang ada di Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar, Winarti, mengatakan kenaikan harga kedelai tersebut terjadi mulai awal Februari. Disinggung terkait dengan faktor apa yang mempengaruhi kenaikan harga kedelai tersebut, dia menjawab tidak terlalu mengerti. Hanya saja dia merasa stok kedelai saat ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan sehingga menjadikan harga lebih mahal. Sementara itu, Rizkuna Muafik, salah satu produsen tahu dan tempe yang ada di Desa Ngoran, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar, menanggapi naiknya harga kedelai tersebut dengan biasa saja. Menurutnya, naik turun harga kedelai pada bulan-bulan awal tahun memang sudah sering terjadi. Seorang anak di Trenggalek tega membacok bapak kandungnya hingga tewas. Aksi sadis ini terjadi karena cekcok saat makan sahur. Kapolsek Panggul AKP Budi Hartoyo mengatakan korban adalah Wahid 52 tahun, warga dusun Nanggungan, Desa Kertosono, Panggul. Sedangkan pelaku adalah Vera Setiadi 27 tahun yang tak lain adalah anak kandung korban. Kapsek menambahkan korban dibacok oleh pelaku di jalan di depan rumah menggunakan sabit. Pembacokan itu membuat korban mengalami luka menganga di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian. Menurut Budi, peristiwa anak bunuh bapak itu bermula sekitar Senin 15 Februari pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu pelaku hendak makan sahur, namun dia merasa sahur yang dimakannya terlalu asin, sehingga pelaku marah dan menuding ibunya mau meracuninya. Saat itulah korban memberikan pembelaan terhadap istrinya, hingga akhirnya korban dan pelaku terlibat cekcok. Pelaku kemudian menjemput salah seorang warga yang kemudian diajak ke rumahnya. Di depan rumah korban, pelaku tampak mondar-mandir sambil mengomel tidak jelas dan membawa celurit, palu, dan pisau. Saat korban lewat di depan pelaku langsung memukul dan membacok kepala korban menggunakan sabit. Akibatnya, korban tersungkur dengan luka-luka serius di bagian kepala. Saat kejadian berlangsung, tetangga sempat berusaha melerai, namun justru dipukul pelaku. Akhirnya warga tersebut kabur menyelamatkan diri. Usai melakukan pembunuhan, pelaku langsung bersembunyi di dalam rumah.
Terima kasih atas kebersamaannya di Memo Newsroom untuk edisi hari ini Kamis 18 Februari 2021. Saya Indri Memo bersama tim yang bertugas pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai ketemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.